Pencarian 3 bocah yang hilang di Kabupaten Langkat dihentikan sementara. Libur panjang, arus lalu lintas menuju lokasi wisata Parapat ramai lancar. Bawaslu tertibkan APK calon wali kota Tanjung Balai. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Huta Barat, pemirsa, inilah Sumut Hari ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Polisi dan keluarga 3 bocah yang hilang di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menutup posko dan menghentikan sementara pencarian ketiga bocah tersebut. Hal ini dikarenakan membludaknya warga yang datang ke lokasi hanya untuk melihat-lihat. Posko pencarian 3 bocah yang hilang di Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, ditutup oleh polisi atas permintaan keluarga. Posko tersebut sebelumnya merupakan rumah dari Kepala Dusun Pulka. Penutupan ini dikarenakan membludaknya warga yang datang setiap harinya ke posko dan rumah keluarga ketiga bocah hanya untuk melihat atau sekedar bersuah foto. Keluarga korban merasa tidak nyaman dan terganggu. Warga juga membatasi akses masuk ke Dusun Pulka dengan menutup portal besi di pintu masuk, kecuali untuk warga yang berkepentingan masuk ke dalam dusun. Mengingat dan menimbang karena keramaian orang yang ingin melihat ataupun partisipasi mereka, jadi orang yang beribu kemari sudah mengganggu pekerjaan pihak kepolisian, pihak keluarga pun sudah terganggu, toh hasilnya sampai sekarang nihil gitu. Jadi kalau pihak kepolisian kan dia kalau orang hilang pencarian 7 hari. 7 hari tak ketemu tambah 2 hari. 2 hari tak ketemu tambah 5 hari. Tapi mengingat dan menimbang kondisi begitu terlalu ramai, lewat aja susah. Jadi cuma 9 hari lah pencarian. Posko ditutup, namun pencarian tetap diupayakan sampai dengan sekarang. Gitu. Selain menutup posko, Polres Langkat juga menutup akses masuk ke lokasi hilangnya 3 bocah tersebut. Penutupan dilakukan dengan memasang polis lain dan menjaga lokasi dengan menempatkan sejumlah personil polisi. Lokasi yang ditutup dengan polis lain antara lain lokasi eskavator bekerja dan di jembatan kembar di kawasan perkebunan PT LNK. Kapolres Langkat AKBP Edi Suranta Sinulinga menyatakan, penutupan lokasi tersebut agar warga tidak masuk dan mengganggu proses penyelidikan dan pencarian oleh polisi. Selama ini proses pencarian dan penyelidikan polisi selalu menjadi tontonan warga dan mengganggu jalannya pencarian. Untuk sementara waktu ini, kemarin kami hentikan. Apa alasan kami menghentikan? Karena sudah hari ke-10 kemarin itu, peristiwa hilangnya 3 anak ini menjadi tontonan yang luar biasa bagi masyarakat sekitar. Jadi itu juga sangat mengganggu kami dalam proses melakukan pencarian. Tapi bukan berarti kami hentikan. Untuk sementara kami hentikan dan ternyata begitu kami hentikan ada beberapa titik yang kami tutup. Artinya baik ke dusun maupun ke lokasi-lokasi di mana ketiga anak tersebut dinyatakan terakhir kali dilihat, itu memang kami polis line, kami tutup, dan sudah agak berkurang memang masyarakat yang berkunjung. Kami sangat membutuhkan situasi yang lebih tenang sehingga kita bisa lebih fokus untuk melakukan pencarian. Polisi sempat menghentikan pencarian selama 1 hari untuk mengurangi membludaknya warga yang datang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Selain itu, pemirsa, pencarian terhadap 3 bocah usia 7 tahun di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang hilang misterius terus dilakukan. Lokasi hilangnya ketiga bocah tersebut kini menjadi tempat wisata dadakan. Dusun Pulka di Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kini mendadak ramai. Dusun yang hanya didiami 60 kepala keluarga tersebut, didatangi ratusan hingga ribuan orang setiap hari. Mereka datang untuk melihat langsung lokasi hilangnya 3 anak yang hilang sejak 18 Oktober lalu.
Akses jalan ke Dusun Pulka juga selalu dipadati kendaraan roda 2 dan 4. Sejumlah tokoh spiritual dari berbagai daerah juga mengadakan ritual di lokasi yang menjadi perhatian warga. Karena Pak rame Pak memang Pak yang di sini. Iya, tiap hari rame. Sudah 8 hari 8 malam. Jadi ini Pak, ini warga mana aja nih Pak yang datang ke sini? Terutama kami warga yang khususnya Desa Namanjahe, Kecamatan Salapian. Ada juga yang dari Kecamatan Kuala, Borok, Kota Baru, Selesai sampai Secanggang ada sampai sini. Banyak dari luar ya Pak yang kemarin. Dari luar rame. Bersama personil TNI Polri, warga terus mencari keberadaan ketiga bocah tersebut. Radius pencarian telah mencapai lebih dari 400 hektar hingga ke desa sekitar. Warga juga mengadakan ritual adat dan zikir bersama. Batas itu aja dulu. Hal-hal lain nanti setelah inilah baru kita lihat bagaimana perkembangannya. Selain itu apa aja yang sudah dilakukan warga, Bang? Artinya kita selama 9 hari ini kita sudah menyisir lokasi yang ada di sekitaran perkebunan dan perkampungan yang ada di sekitar TKP yang disurigai itu saja. Hilangnya 3 bocah tersebut setelah bermain di sekitar rumah mereka yang berbatasan dengan areal perkebunan kelapa sawit milik PT LNK. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Belawan memusnahkan 2 kapal asing berbendera Malaysia di perairan Belawan, Sumatera Utara. Kedua kapal yang sudah berkekuatan hukum pengadilan ini dibakar kemudian ditenggelamkan. Kedua kapal yang dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Belawan adalah KM PFKB GT 68,94 dan KM PFKB 1774 GT 64,81 yang merupakan kapal asing berbendera Malaysia yang melakukan illegal fishing atau pencurian ikan di perairan Indonesia akhir Mei 2020 lalu. Setelah berkekuatan hukum tetap dalam putusan pengadilan pada 23 September 2020, kedua kapal asing ini dibakar, kemudian ditenggelamkan di perairan Belawan, Sumatera Utara. Penenggelaman kapal dengan cara dibakar ini bertujuan untuk menimbulkan efek jerah bagi pelaku illegal fishing dari sejumlah negara lainnya yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Kepala Kejaksaan Negeri Belawan Ikeo Bahtiar mengatakan, pihak Kejari yang bekerja sama dengan Lantamal 1, PSDKP, Polairut Sumut dan Polres Pelabuhan Belawan juga menenggelamkan 13 jenis perlengkapan kapal seperti jaring, baterai, dan alat komunikasi kapal, tak jauh dari lokasi pembakaran dan penenggelaman kapal tersebut. Ini semata-mata dalam rangka penegakan hukum, yaitu melaksanakan putusan hakim yang sudah memperoleh perbuatan pidana terhadap, yaitu terhadap 2 kapal asing, yaitu kapal Malaysia. Hari ini dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar. Sebagian barang-barang yang bisa dihancurkan kemudian ditenggelamkan di laut. Ini atas kerjasama Kejaksaan Negeri Belawan. Tahun ini Kejari Belawan telah mengeksekusi 4 kapal terkait pengungkapan kasus illegal fishing. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, libur panjang di akhir bulan Oktober 2020 dimanfaatkan warga untuk berkunjung ke kawasan lokasi wisata. Hal ini menyebabkan arus lalu lintas menuju wisata Parapat Danau Toba dalam kondisi ramai lancar. Namun demikian, masyarakat diimbau untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga di rumah untuk mengantisipasi terpapar COVID-19. Arus lalu lintas menuju kawasan wisata Parapat Danau Toba, tepatnya di Simpang 2 Pematang Siantar, Sumatera Utara, mengalami peningkatan jumlah kendaraan sejak Rabu sore. Kendaraan yang didominasi sepeda motor maupun kendaraan pribadi hanya bisa melaju dengan perlahan dikarenakan adanya titik pertemuan dari arah kota Pematang Siantar menuju lokasi wisata Parapat dan Kabanjahe atau Brastagi. Meningkatnya jumlah kendaraan dikarenakan banyaknya minat masyarakat yang ingin menghabiskan waktu libur panjang di akhir bulan Oktober bersama keluarga di lokasi wisata.
Namun demikian, masyarakat tetap diimbau untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga di rumah untuk mengantisipasi terpapar COVID-19. Untuk arus lalu lintas di seputaran kota Bupati Siantar, khususnya Simpang 2 atau arah jalan yang menuju ke daerah wisata Perapat masih lancar terkendali. Namun memang terlihat lonjakan kendaraan bermotor yang menuju ke arah daerah-daerah wisata Perapat ataupun Samosir. Diperkirakan kondisi arus lalu lintas kembali normal pada 2 November mendatang, dikarenakan warga mulai beraktivitas kembali seperti biasanya. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Personil Polsek Medan Barat Aibtu RS menjadi korban penembakan oleh mantan anggota Polri di salah satu tempat pencucian mobil Jalan Gagak Hitam, Medan. Korban kritis setelah ditembak di bagian rusuk kanan menggunakan senjata api korban. Peristiwa penembakan terjadi saat korban berada di tempat pencucian mobil miliknya. Kemudian tersangka datang dan menghampiri korban. Dengan nada tinggi, tersangka menanyakan keberadaan rekan korban bernama Kadeo. Dengan spontan, korban menjawab tidak mengetahui keberadaannya. Diduga kecewa dengan jawaban korban, tersangka yang membawa double stick emosi dan merusak barang-barang yang ada di sekitarnya. Korban yang melihat kelakuan tersangka langsung mencabut pistol miliknya dan sempat melepaskan tembakan ke udara untuk memperingatkan tersangka. Bukan malah takut, tersangka yang tersulut emosi sempat berkumul dan berhasil merebut senjata korban. Dengan membabi buta, korban ditembak oleh tersangka dan mengenai rusuk bagian kanan. Usai menembak korban, tersangka kabur dengan mengendarai mobil penumpang warna hitam. Korban yang mengalami luka dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk mendapatkan perawatan. Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko mengatakan, polisi pecatan tersebut telah diamankan. Penembakan anggota polisi terkait hutang piutang antara tersangka dengan rekan korban bernama Kadeo. Anggota satu. Ya Pak, motifnya apa Bang? Hah? Motifnya apa? Pengakuan awal hutang piutang. Ini antara polisinya sama orang berempat atau seperti apa? Bukan. Bukan ya? Polisi tersangka sama pemilik bengkel. Pemilik bengkel. Mantan Brimob. Informasinya, Info awal seperti itu. Oh, siap. Brimob Bali. Sementara itu, TKP penembakan telah dipasangi garis polisi. Saksi yang melihat kejadian mengatakan mendengar suara tembakan sebanyak 3 kali. Dengar tembakan pertama, aku lari kemari ke bengkel ini. Lihat orang ini udah berantem di situ, di yang warna kuning. Berapa orang, Bang? 2 orang, Bang. 2 orang kan? 2 orang. Yang polisi ini pakai baju dinas atau enggak? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Dia pegang senjata, direbut sama yang pakai double stick ini, Bang. Ada pakai double stick. Didapatnya lah. Lawan itu ya? Nah, lawan itu diambilnya senjata itu. Tembaknya bapak itu di sana. Di kursi itu lari ke sana gitu. Berapa kali dengar suara tembakan, Bang? 3 kali, Bang. 3 kali, Bang. Ya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu, pemirsa, Polsek Patumbak berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu di Medan, Sumatera Utara. 4 kurir berhasil diamankan beserta barang bukti 6 kg sabu. Penangkapan 4 kurir bermula saat polisi mendapat informasi adanya transaksi pengiriman paket yang diduga kuat berisi sabu dari Medan yang akan dibawa ke Provinsi Jambi. Polisi pun melakukan penyergapan di 2 lokasi berbeda, yakni di Medan dan Kabupaten Batubara. Adapun 4 tersangka yang diamankan tersebut yakni MZ alias Nazar, MR alias Ricky, J alias Jas, dan Z alias Din. Mereka merupakan warga Aceh yang ditugaskan untuk mengantarkan barang tersebut ke Jambi. Selain 4 tersangka, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 6 kg sabu yang dikemas dalam bungkusan teh Cina. Polisi juga mengamankan barang bukti lain berupa 2 unit mobil, tas, dan 7 ponsel milik pelaku. Kepada petugas, para kurir mengaku sudah 4 kali beraksi mengedarkan narkotika jenis sabu yang semuanya diedarkan di Provinsi Jambi dan Kota Palembang, Sumatera Selatan. Saat ini polisi tengah mendalami keterlibatan pihak lain dalam upaya penyelundupan narkotika, di antaranya pemilik gudang tempat penyimpanan sabu di Medan dan bandar yang menugaskan ke-4 pelaku. Kemudian setelah kita amankan dari semuanya ini, ada 4 tersangka yang sudah kita amankan
kemudian barang bukti 5.980 gram sabu-sabu, kemudian ada 7 handphone, 2 mobil. Sementara kita juga masih pendalaman untuk kurir atau orang yang mengantar barang yang istilahnya gudang sabu-sabu yang ada di wilayah kita. Keempat kurir tersebut masih mendekam di ruang tahanan Polsek Medan Patumbak untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, petugas gabungan Badan Pengawas Pemilu bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara menertibkan alat peraga kampanye calon wali kota dan wakil wali kota Tanjung Balai. Petugas gabungan Bawaslu bersama Satpol PP Tanjung Balai, Sumatera Utara menertibkan alat peraga kampanye calon wali kota Tanjung Balai dan calon wakil wali kota Tanjung Balai yang terpasang di sejumlah fasilitas umum seperti di tiang listrik dan lain sebagainya. Melalui penertiban puluhan alat peraga kampanye bersama Badan Pengawas Pemilu dan petugas kepolisian, puluhan APK yang melanggar ketentuan dieksekusi dengan cara diturunkan. Ini kegiatan penertiban APK yang melanggar peraturan PKPU, maka Bawaslu bersama Satpol PP dan KPU menertibkan APK yang melanggar di seluruh wilayah Kota Tanjung Balai. Ada puluhan lebih alat peraga kampanye tersebut telah dibawa ke kantor Bawaslu untuk diproses sesuai ketentuan. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, warga Bangka Tengah, Bangka Belitung menangkap seekor buaya raksasa dari Sungai Dusun Pangkal Raya. Reptil predator tersebut diduga mati akibat menelan kail pancing yang sengaja dipasang warga. Seekor buaya dengan panjang 5,4 meter dan bobot lebih dari 700 kg ditemukan warga di Sungai Dusun Pangkal Raya, Desa Sungai Selan, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung pada 27 Oktober. Dia ditarik beramai-ramai oleh warga ke darat dalam keadaan mati. Ukurannya yang sangat besar memang menyulitkan warga untuk menariknya, sehingga butuh waktu lama bagi puluhan orang untuk mengevakuasinya. Untuk mempermudah proses, warga akhirnya menggunakan ekskavator. Reptil predator raksasa itu kemudian dikubur di lokasi perkebunan sawit. Setelah sebelumnya memakan umpan pancing berupa bebek yang sengaja dipasang warga. Buaya itu diperkirakan mati karena menelan kail pancing yang dipasang warga. Hal itu menjadi sorotan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Yayasan Konservasi Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Foundation Babel. Kita memprediksikan bahwa kematian yang terjadi oleh buaya tersebut dikarenakan masyarakat menangkap buaya tersebut menggunakan kail pancing. Yang ketika menangkap buaya konflik menggunakan kail pancing itu 90% berakibat kematian terhadap buaya-buaya tersebut. Buaya raksasa tersebut diduga yang sering muncul di permukaan dan mengejar perahu nelayan yang hendak memancing udang, termasuk ada warga yang terkena gigitannya. Kemunculannya diduga karena adanya tumpang tindih wilayah teritori buaya yang bersinggungan dengan aktivitas masyarakat. Berdasarkan data dari BKSDA Babel, ada 13 korban jiwa warga akibat buaya sejak tahun 2016. Sebaliknya, ada 19 ekor buaya yang mati akibat berkonflik dengan manusia. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.